Oke, kita akan belajar vektor ya secara singkat saja. Nah, vektor dan skalar ini bedanya adalah kalau vektor dia punya besar dan punya arah. Jadi arah itu juga berkontribusi terhadap operasi dari vektor. Contohnya besaran vektor itu adalah percepatan, kemudian kecepatan, perpindahan, dan lain sebagainya. Untuk skalar dia hanya punya besar saja. Misalnya usaha, energi, kemudian jarak, dan kelajuan itu juga merupakan besaran skalar. Nah, untuk vektor biasanya dilambangkan dengan huruf tebal. Misalnya vektor F. Atau bisa juga dilambangkan dengan huruf biasa tapi ada tambahan panahnya gitu. Untuk besar vektornya itu biasanya dilambangkan dengan harga mutlak. Jadi kita tuliskan dulu vektornya, kemudian ditambah dengan harga mutlak. Atau bisa juga ditulis dengan huruf biasa. Nah, ini biasanya di buku-buku cetak itu ditulis miring. Jadi, ini itu adalah vektor, ya, lambang vektornya. Yang ini itu adalah besarnya. Kalau misalnya ada ditulis vektor F itu adalah 20i topi ya. Nah, berarti ya ini merupakan vektornya gitu. Nah, nanti itop ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tapi ini menunjukkan arahnya. Yang ini menunjukkan besarnya. Jadi besarnya itu adalah 20 ke arah I gitu. Untuk vektor, misalkan kita gambarkan vektor 2A itu ke arah sini. Dengan membentuk sudut dari arah timur sebesar 45 derajat misalnya. Nah, apabila kita gambarkan vektor A saja, itu gimana? Ya, berarti ini tinggal setengahnya, panjangnya tinggal setengah dari 2A, yaitu A. Nah, ini dari timur membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kalau misalkan min 2A gimana? Kalau min 2A, berarti ini arahnya berlawanan dengan min 2A. Tapi panjangnya sama. Panjangnya tetap sama. Ini tetap dari arah timur membentuk sudut misalnya 225 derajat gitu. Nah, vektor itu bisa terletak di bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi, untuk bidang 2 dimensi kita biasanya menggambarkan dengan acuan koordinat kartesian atau koordinat x, y ya. Misalnya ada vektor R nih di sini. Vektor R. Dia kita tuliskan atau kita gambarkan koordinat kartesiannya ya. Ini X, ini Y. Nah, X itu punya vektor satuan. Biasanya dilambangkan dengan I topi. Untuk Y, biasanya dilambangkan dengan J topi. Vektor satuan itu vektor yang besarnya 1, gitu. Nah, untuk vektor R, itu dia punya komponen arah sumbu X, ya, yang kemudian kita beri nama Rx. Jadi Rx ini besar ya, besar vektor R pada arah sumbu X. Nah, dia juga punya komponen arah sumbu Y. Kemudian kita beri nama Ry misalnya. Jadi Ry ini juga besar ya. Jadi, besar vektor R pada arah sumbu Y gitu. Nah, ini kita bisa menuliskan bahwa R atau vektor R itu adalah Rxi plus Ryj. Gitu. Kenapa plus? Karena kita sudah sepakati bahwa ke kanan itu positif, ke kiri ini negatif. Begitupun dengan Y, kalau ke arah atas itu positif, ke arah bawah adalah negatif. Jadi kalau misalkan ada vektor ke arah sini,
misalkan kita beri nama vektor A gitu, ya dia juga punya komponen arah sumbu X, kita beri nama AX, dan arah sumbu Y, arah sini, kita beri nama AY. Nah, kalau ini ditulis dengan AX, besarnya AX, arah sumbu X negatif, yaitu min I. Ya. Biasanya ditulis di depan min I, kemudian arah vektor I, arah sumbu Y, yaitu min AY C, gitu. Nah, gitu. Kemudian Rx ini kan besar ya. Rx ini adalah R cos theta. Apabila diketahui sudut antara vektor R dan sumbu X-nya itu theta. Dan Ry itu besarnya adalah R sin theta. Kenapa gitu? Nah, kita perlu menggambarkan segitiga siku-siku ini. Kita gambarkan lagi ya segitiga siku-sikunya. Ini theta, kemudian sisi ini adalah Rx, sisi ini, yang ini, itu sama dengan ini, yaitu Ry. Dan sisi miringnya adalah besar vektor R, yaitu R misalnya. Nah, untuk cos theta, itu adalah samping dibagi miring. Samping itu adalah sisi di samping sudut theta, yaitu Rx. Sementara miring itu sisi terpanjang, atau sisi yang berhadapan langsung dengan siku-sikunya, atau sudut 90 derajatnya dari segitiga itu, yaitu R. Sehingga apabila kita mencari Rx, itu R-nya tinggal pindah luas saja ke sini, jadi R cos theta. Sementara untuk sin theta, itu adalah depan dibagi miring. Jadi depannya itu adalah depan sudut tetanya. Atau sisi yang depan sudut theta, yaitu Ry. Sementara miring, yaitu R. Sehingga apabila kita mau mencari Ry, tinggal R-nya ini pindah ruas. Jadi R sin theta. Gitu. Nah, ada lagi untuk tan. Tan theta itu adalah depan dibagi samping. Depannya itu adalah sisi Ry, sampingnya adalah sisi Rx. Gitu. Nah, untuk penjumlahan vektor sebidang itu bisa menggunakan metode poligon atau metode jajar genjang. Kalau poligon misalnya ada vektor F1 ke arah sini, vektor F2 ke arah sini, maka penjumlahannya itu tinggal menyambungkan saja. Ini vektor F1, vektor F2-nya tinggal kita sambungkan ke arah sini. Vektor F2. Nah, inilah penjumlahannya nih. Tinggal tarik garis lurus atau tarik anak panah dari pangkal vektor F1 ke ujung vektor F2. Nah, ini F1 ditambah F2. Ini juga bisa kita sebut dengan resultan, vektor resultannya. Gitu. Contoh lain misalnya ada vektor A ke arah sini, kemudian vektor B ke arah sini, dan vektor C ke arah sini misalnya. Nah, ini ya penjumlahannya tinggal disambungkan aja. Ada vektor A ke arah sini, kemudian vektor B, dan kita sambungkan lagi dengan vektor C. Inilah penjumlahannya nih. Jadi tarik garis awal mulai ke terakhir kita gambar vektornya. Nah, ini A ditambah B ditambah C gitu. Nah, itu kan penjumlahan. Gimana kalau selisih? Kalau selisih, misalnya nih ada vektor A ke arah sini ya. Kemudian vektor B
ke arah sini misalnya. Gimana kalau kita cari A min B itu gimana? Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini juga bisa kita cari dengan A ditambah min B ya. Gitu. Jadi tinggal B-nya ini dibalik arahnya. Kita gambarkan dulu vektor A-nya ke arah sini. Nah, yang vektor B kita tinggal balik ke arah sini. Gitu. Inilah vektor A min B. A min B gitu. Atau misalkan di sini disebut vektor C misalnya. Vektor C itu adalah A min B. Nah, inilah gambarnya. Kemudian untuk metode jajar genjang itu beda dengan metode poligon. Jadi pangkal-pangkalnya yang kita sambungkan. Nah, untuk vektor F1 ke arah sini ya. Vektor F2 ke arah sini. Kemudian kita gambarkan garis putus-putus yang sejajar dengan vektor F1 dan vektor F2 sejajar. Lalu kita gambarkan garis dari pangkal sini ke ujung jajar genjang sini. Nah, inilah resultannya, vektor resultannya. Atau di sini kan penjumlahan. Jadi resultannya adalah F1 ditambah vektor F2. Kemudian berapa sih besar vektor resultan ini? Itu bisa dicari dengan metode grafis dan metode analitis. Kalau metode grafis ini metode pengukuran langsung. Jadi misalnya dengan mistar gitu. Atau dengan alat ukur lainnya. Untuk metode analisis, misalkan kita kasusnya kayak tadi ya. Ada vektor F1, ini vektor F2, kemudian resultannya kita menggunakan metode jajar genjang ke arah sini, lalu diketahui sudut antara vektor F1 dan F2 itu adalah theta, maka besar vektor resultannya kita tulis dengan huruf biasa saja. R itu adalah akar dari besar vektor F1 kuadrat ditambah besar vektor F2 kuadrat ditambah 2 kali besar vektor F1 dikali besar vektor F2 dikali cos theta. Nah, inilah cara mencari besar vektor resultannya.